menyempurnakan juga kisah sejarah Nabi Musa gitu loh. Coba kamu pikir dulu secara logik. Begini, itu kan penyempurna dari kitab-kitab Itu bukan sebelumnya. menyempurnakan, justru menentang sejarah Nabi Musa. Dia tuh sembah Yahweh, dia sembah Yahweh, dia berjumpa dengan Yahweh. Kenapa dalam kitabmu jadi sembah Allah? Loh, kalian dengan Ya, seenaknya jadi bilang kita menyempurnakan. lanjut ke Ternyata kalau kita baca sejarah Ya, Nabi kita Musa baca bukan ya. menyempurnakan, tapi menentang sejarah-sejarah Nabi dari Israel. Ini asli, bisa- Bang. Justru dalam ini kan di sini Keluaran 3 contohnya itu. Keluaran 3, Nabi Musa berjumpa sama Yahweh dalam rupa api di semak duri, disuruh tanggalkan kasutnya. Itu juga dibahas dalam kitabmu. Cuman yang berbeda apa? Diubah jadi Nabi Musa sembah Allah, padahal buktinya Nabi Musa sembah Yahweh. Lagipun itu bisa kita lihat juga lah buktinya jadi Israel. Orang Israel itu kan mana pernah sembah Allah. Kalau Nabi Musa itu sembah Allah, pasti juga orang Israel sembah Allah. Kan ada pembuktiannya keturunannya nggak ada sembah Allah. Dari situ aja kan udah jelas. Masa nggak berpikir sampai di situ? Kalau betul lah Nabi Musa itu sembah Allah, sesembahan penduduk negeri Makkah ialah bangsa Arab, pasti dia mengakui nabimu. Ini kan ternyata tidak. Itulah buktinya kalau mereka itu sembah Yod Hevave yang mereka panggil Adonai atau Hashem. Tapi kalau Yahudi Mesianik mereka panggil namanya. Ada Yahudi yang memang betul-betul memanggil namanya sesuai apa yang tertulis, yaitu Yahweh, Yehova, ya. Ini buktinya orang Israel nggak ada sembah Allah, saudaraku. Itulah buktinya kalau semua nabi-nabi dari Israel itu tidak pernah sembah Allah. Mereka itu tidak pernah menulis firman Allah. Mereka sembah Yahweh, menulis firman Yod Hevave. Itu aja pembuktiannya dari situ. Ya, oke. Sebelum diakhiri, saya sedikit sampaikan ini yang di surah Al-A'raf ayat 143, ya. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepada aku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pinsang. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Itu di surah. Jadi isi percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an dalam ayat tersebut di atas menjadikan landasan argumentasi Muslim Ahlus Sunnah atas kebolehan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya Justru kan? Karena itulah Bang, itu yang kamu bacakan. Ya. Itu redaksinya ada di sini. Ini pertama sekali yang nulis itu Nabi Musa. Nih saya tunjukkan ya. Di Keluaran 33 ayat 18. Nah, di Keluaran 33 ayat 17 saya baca dulu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, bahkan perkataan ini yang telah aku katakan, aku akan melakukannya karena engkau telah beroleh kemurahan di mataku. Dan aku telah mengenal engkau dengan nama. Dan dia berkata, aku mohon, ya ini Musa, aku mohon tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Lalu Yahweh menjawab, dan dia berfirman, aku akan membuat seluruh kebesaranku lewat di hadapanmu, dan aku akan berseru dalam nama Yahweh di hadapanmu, dan aku akan menunjukkan kemurahan kepada siapa akan kutunjukkan kemurahan, dan aku akan merahmati kepada siapa aku rahmati. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Dan berfirmanlah Yahweh, lihatlah ada tempat di dekatku, dan engkau dapat berdiri di atas batu cadas. Dan akan terjadi saat kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di atas, engkau di celah batu cadas. Dan aku akan menudungkan telapak tanganku ke atasmu sampai aku lewat. Lalu aku akan menarik telapak tanganku, dan engkau akan melihat bagian belakangku, tetapi wajahku tidak akan terlihat. Jadi ada sebagian yang diubah sejarahnya Nabi Musa, ya. Di sini dia akan meminta kepada Yahweh. Kitab saudara lah. Yang berubah siapa? Kitab saudara. Manamu? Loh, di sini Nabi Musa nggak ada pingsan. Nabi Musa itu ditudungi oleh Yahweh sehingga dia tidak pingsan. Karena apa? Di sini Nabi Musa kan meminta untuk ditunjukkan wajahnya kepada Nabi Musa.
Makanya apa jawab Yahweh di ayat 20? Ya. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Makanya Yahweh menudungi Nabi Musa dengan kemahakuasaannya, dengan tangannya, supaya Nabi Musa enggak mati, enggak pingsan. Tapi dalam kitabmu malah dikatakan seperti yang lain. Gimana sih kamu ini? Kalau kamu bilang kitab suci kami diubah-ubah, lalu kenapa isi kitabmu ada mengutip, ada menceritakan? Kalian dengan senaknya saja Itu bilang menyempurnakan. Nabi Sementara Israel. kalian tidak tahu kalau menentang sejarah Itu nabi-nabi. bangsa Israel. Nabi-nabi dari Israel tidak pernah sembah Allah. Malah kalian bilang dia menyempurnakan. Aduh Tuhan. Itu berkat. Tapi kalau di kitab kamu, Udah gini aja Bang, gini apa di kitab gini, kamu, di kitab kita bukan kami. surah Al-Baqarah ayat. Udahlah. Oke. Apalagi Bang Oke. yang mau dibahas? Ini antara kitab Torah dengan Al-Quran, ya kan? Begini, di surah Al-Baqarah ayat 253, apakah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa ketika ia melihat api lalu berkata kepadanya keluarganya, tinggallah kamu di sini. Ya kan, itu kan sama ya? Sama di kitab Torah. Ya itu sudah ditulis dalam kitab Taurat. Kenapa kita mau bahas Musa yang berjumpa sama Yahweh, tapi diubah kok jadi berjumpa sama Allah, padahal bukan sama Allah berjumpa. Yahweh sampai sekarang saya tidak tahu Yahweh itu siapa. Yahweh itulah sang Tapi di pencipta sini yang Allah. adalah Yeshua HaMasiah. Yahweh sang pencipta. Yesua siapa? Hamesiah siapa? Yahweh itu adalah Yeshua yang Yesua itu Yesus. itu nama helenisasi. Nama helenisasi. Jadi ketika kitab suci disalin atau diterjemahkan ke bahasa Yunani, masuk helenisasi. Sehingga nama Yahweh Yeshua HaMasiah diubah menjadi Kurios Yesus Kristus. Nah, Yesus kalau kita kan Kristus, yang tahu kebenaran, nama nggak boleh diubah. Nama nggak boleh diganti. Yesus Kristus yang dituhankan oleh Mbak Mikana ya. Bang, udah dulu Bang ya, kita ganti dulu sama yang lain. Karena apa? Iya. Oke. Ya Bang. Oke lah Mbak. Oke ya. Jadi itu sejarahnya ya. Paham ya teman-teman? Nabi Musa, Nabi Mose orang Israel, dia menyembah Yahweh yang adalah Yeshua. Makanya di Keluaran 14:13, di situ Nabi Mose menuliskan Yeshua Yahweh. Bubuk katanya, bubuk berlian saya. Yang penting bukan bubuk batu. Selamat malam Rudi. Selamat malam. Ini Bisa gimana? buka kamera Bang? Halo Mbak Mikana. Iya, halo juga Bang, silakan. Itu tadi coba Mbak Mikana tadi yang apa tadi itu mengeluarkan dalil yang apa itu yang Yahweh tidak bisa terlihat. Coba dibacakan lagi coba. Keluaran 33 ayat 18 kan Nabi Musa. Oke Bang ya, semangat untuk belajarnya Bang. Oke, baik. Terima kasih atas diskusinya ya. Jadi nanti kalau memang sudah begini Hah? Mbak, kalau sudah ada pembuktian bahwa kitab Torah itu asli dari ini zaman asli Nabi Bang, Musa sampai asli ini. Asli. yang Karena ini ada Ya. naskah-naskah kuno yang tanpa ditemukan. dirubah Oh, tidak ada yang dirubah. Tidak ada yang dirubah Bang, karena Kalau ada yang bisa membuktikan naskah kuno, masuk ke naskah-naskah Ibrani itu ada tersimpan di Museum Israel. Ini sama dengan Jadi yang begini, kami pegang dengan orang Yudaisme. Jadi dibuktikan kalau ada yang bisa membuktikan, salah satu peneliti dari kitab-kitab Torah yang bisa membuktikan bahwa kitab ini asli betul-betul diturunkan Nabi Musa sesuai dengan perkataannya. Oke, sampaikan sama saya. Lah ini Ya. sudah asli Bang ini. Saya butuh pembuktian.
Butuh pembuktian itu saya sudah tunjukkan juga. Apa sih pembuktian?